Kemana ke arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Hari ini kita akan bicarakan seperti biasa gold, lalu major pair ya Euro USD, GBP USD, lalu dua pair JPY, EJ dan juga GJ ya. Dan satu lagi yang gue lagi ada posisi adalah di Euro AUD, di mana itu posisinya saat ini cukup enak untuk dilakukan trading buy. Oke, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, gue taruh playlistnya di atas ini ya. Kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di description kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, sekarang kita udah mulai masuk ke grafik ya. Tapi sebelum gue ngomongin grafik, ada baiknya kita lihat dulu di forexfactory.com itu ada apa saja. Dari kita lihat di sini ya, gue udah filter yang big newsnya itu nanti malam jam 7:30 ada unemployment claims di USD ya, dan ini cukup biasanya memberikan volatility yang cukup tinggi. Saran dari gue adalah kalian jangan ada posisi di USD 3 jam sebelum news ya. Baiknya kita ada posisi trading itu setelah news saja gitu ya. Kalau mau ada trading di sesi London seperti ini itu masih cukup oke, tapi diusahakan 3 jam sebelum news itu udah tutup posisi. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke grafik. Dan yang pertama akan gue bicarakan itu sebelum ke gold dan lain-lain ya, gue akan bicarakan Euro AUD terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini posisinya enak banget untuk dilakukan trading buy dengan risiko yang cukup rendah ya. Pertama kita lihat dulu dari trend dan support and resistance ya. Kita perhatikan di daily chart terlebih dahulu, trennya jelas naik ya, namun 2 hari terakhir terjadi koreksi. Ini kalau di lower time frame biasanya udah masuk ke downtrend ya. Jadi yang perlu kita perhatikan, apakah turunnya ini udah ketemu level support resistance atau supply and demand yang kuat ya. Dan kalau kita perhatikan sebelah kiri, di sini ada resistance ya, yang dipecah, dan di sini pun dia membentuk zigzag ya, kalau di daily chartnya. Dan kalau kita turun ke H4, nah ini ya, kalau di H4-nya, maka zone di sini ini merupakan key level. Kenapa? Karena di sini dia menjadi resistance ya. Jadi resisten, di sini dia jadi support, dan di sini dia ada yang namanya drop base rally ya. Jadi untuk kondisi seperti ini, supply and demand, di sini demand ya ketemu dengan beberapa resisten, ini disebut dengan key level, dan saat ini ya dia sudah terjadi price action yang cukup bagus untuk di lower time frame-nya ya. Kita turunkan di H1 dan M30 ya. Di sini gue matikan dulu untuk sesi Asianya, indikatornya, dan kita perhatikan di H1 itu udah terjadi yang namanya double bottom ya. Kita boleh ganti dengan line supaya terlihat lebih jelas. Double bottom udah terjadi, ini pun sudah ada break resistance minornya ya. Jadi sudah ada perubahan karakter ke arah atas dan sudah terjadi double bottom. Jadi seharusnya si Euro AUD ini ada potensi untuk naik ya, untuk ngetes ke level-level resistance di atasnya. Yang pertama itu di sini ada supply, lalu berikutnya itu di sini ya. Dan ini saya rasa cukup oke potensinya untuk si Euro AUD. Jadi potensi naiknya, peluangnya itu ada sekitar 100 pips ya ke arah atas untuk Euro AUD saat ini. Dan di Euro AUD tidak ada big news ya. Jadi saya rasa cukup enak untuk trading di Euro AUD untuk hari ini ya, at least 1-2 hari ke depan. Nextnya kita akan bahas di gold ya, dan kita lihat dulu untuk daily chart pada gold. Oke, kita perhatikan trennya seperti apa di gold. Ini sebenarnya downtrend ya, downtrend cukup kuat, dan beberapa hari terakhir dia terjadi pantulan naik yang cukup kuat, dan candle terakhir kemarin itu bullishnya cukup kuat ya. Hingga di sini ya directionnya sementara ini ke arah atas ya, at least dia mungkin akan nyamperin ke moving average 50 ya, yang garis warna biru, levelnya di 1932. Jadi kalau dari kondisi saat ini masih ada potensi 120 pips ke arah atas. Tentunya kita harus turun ke lower time frame, apakah kita bisa mencari entry yang lebih baik ya, seandainya dikasih koreksi turun terlebih dahulu. Nah untuk itu kita turun ke H4, jadi harus satu persatu ya. Jangan langsung trading di lower time frame, usahakan trading dulu di lihat dulu analisanya dari multi time frame analisis dari daily chart ya. Nah, kita lihat di H4 sekarang. Di ketika turun di sini ya dia ngebase, lalu ada resistennya, di sini supply terakhirnya di break dengan kuat. Jadi seandainya dikasih koreksi ke arah bawah ya 1907, tapi jauh sekali kalau 1907, ini juga enak untuk dilakukan trading buy ke atas.
Namun sekarang kita perhatikan ini ada resistance yang menjadi tujuannya, ini key level ya. Kalau kita perhatikan di sini dia jadi supply, di sini ada beberapa support ya. Di sini dia nge-break, zigzag lalu turun. Jadi bentuknya seperti ini. Di sini ada support, naik, lalu di sini di break, lalu jatuh ya. Sehingga level di atas sini merupakan level yang cukup penting 1930 hingga 1931 sebagai target ya. Tujuan akhirnya dari gold ya. Kenaikan dari gold. Lalu di H4 trennya naik ya, di H1 juga trennya naik. Kita nyalakan indikator sesi Asia yang biasa saya gunakan. Nah, lalu kita perhatikan nih, untuk candle H4 terakhir ya masih bullish. Ini pun dia candle H4-nya kuat sekali naiknya. Biasanya akan terjadi koreksi ya, kembali dulu ke level candle momentum di sini. Dan kita perhatikan di lower time frame M30. Nah, ini adalah indikator sesi Asia yang telah selesai ya. Sekarang saat ini kita akan memasuki sesinya London dan dia udah ada nge-break sedikit ke atas ya, dengan uptrend di H1 dan H4. Di sini kita bisa menggunakan konteks market break and retest ya. Jadi ini udah terjadi breakout di atas sesinya resistance sesi Asia. Kita akan tunggu koreksi untuk diambil tradingan buy, dan ini at least harusnya dia bisa turun kembali ke area bawah ya, 1916-an. Kalau bisa dapat entry di bawah sana, karena di sini juga merupakan demand area ya. Di sini dia koreksi, putar balik dengan candlestick pattern morning star. Di sini ada morning star di M30, lalu dia nge-break resistance ya. Jadi ini level yang cukup bagus adalah 1916 ya sampai 1917. Kalau bisa dapat di level sini, enak untuk trading buy ya, dengan stop loss yang cukup pendek sekitar mungkin 25 hingga 35 pips, dan ini final targetnya bisa sampai ke atas sana 140 pips ya, hingga 1931. Bullish dia di gold ya, saya bullish di gold. Lalu nextnya dan satu lagi ya, di USD ada news ya, ada news. Jadi boleh diperhatikan newsnya 7:30 tadi. Jadi kita balik lagi ya. Jadi seandainya harga langsung ketemu level di sini ya sebelum 3 jam menjelang news ya, misalkan maksimal kalau 7:30 itu jam 4:30 ya. Jadi sebelum 4:30 kalau kita bisa dikasih koreksi ke sini, enak untuk trading buy. Tapi seandainya itu terjadi mendekati news, ada baiknya ditunggu newsnya keluar baru trading ya, karena bisa saja dia overshoot sampai bawah ya. Bisa saja kita antri buy setelah news di level yang lebih rendah ya, dan itu adalah 1906 hingga 1907. Jadi dua yang kita tunggu, dan ini potensi targetnya hingga ke atas sana. Karena biasanya pada saat news ya dia terjadi whipsaw di market, gerakannya sangat panjang, dan kalau bisa dapat di area bawah maka naiknya cukup besar lagi, bisa 200 pips ya, karena range-nya jadi lebih besar dibuka oleh big news yang mungkin akan terjadi malam ini. Oke, sekarang Euro USD kita analisa terlebih dahulu daily chart ya, nggak usah terlalu terburu-buru. Trend dan support and resistance. Nah, di sini si Euro USD sebenarnya dia downtrend ya, downtrend di bawah moving average. Namun kita perhatikan kemarin dia terjadi pin bar ya untuk candlestick pattern terakhir di daily chart. Kita lihat ke kiri, di sini ada supply sebelumnya yang menjadi demand ya, atau resistance sebelumnya yang di break, lalu di sini dia jadi support. Nah, di sini levelnya adalah 1.0810. Jadi di sini harusnya bullish ya. Harusnya bullish meskipun downtrend, tapi dia udah reject level pentingnya. Dan ini potensi naiknya pertama ke sini, yang kedua ke level atasnya. Kita turun lower time frame H4 terlebih dahulu. Lihat candlestick pattern terakhir ketika rejection. Di sini dia terjadi morning star candlestick pattern, yang dimana itu bagus untuk nge-buy, tapi ya dengan candle momentum seperti ini ya, ada istilahnya ada imbalance di sini yang mestinya harus diisi terlebih dahulu ya. At least setengahnya untuk dicari tradingan untuk buy. Enaknya seperti itu. Jadi apalagi ada news nanti malam, jadi akan lebih ideal kalau seandainya kita tunggu level di bawah sini ya. Kita bisa tarik Fibonacci. At least dia harus kena ke di bawah 50% ya Fibonacci-nya. Oke, jadi paling tinggi itu 1.0840. Ya, dan idealnya sampai 618. Ini pun kalau dia terus naik, kita harus geser Fibonacci-nya ke atas ya, gitu. Jadi harus di-adjust untuk Fibonacci-nya. Dan untuk targeting itu levelnya 1.0913. Jadi ini yang saya tunggu.
untuk targeting di sini, dan untuk ini ideal targetnya ya. Lalu untuk final target maksimalnya itu di level atas 1.0966. Dan kalau dapat di level bawah di sini potensinya 75 pips sampai dengan 140 pips ya. Harapannya bisa tercapai, didorong oleh big news nanti malam. Oke, beberapa pair lanjutan GBP USD. Nah, GBP USD sedikit berbeda. Kita lihat tren dan support and resistance ya. Trennya sebelumnya dia mulai turun ya di H4-nya nih. Ini kan daily chart ya. Daily chart dikoreksi besar, lalu dia sideways di moving average 50. Jadi kalau di H4 ini pastinya sideways. Di sini ada equal low ya yang menjadi liquidity. Biasanya liquidity seperti ini ada 1 2 3 biasanya akan dijebol ke bawah ya. Akan dijebol ke bawah untuk cari demand yang lebih bagus ya, dan itu di level bawahnya ada resistance sebelumnya. Di sini pun dia ada dia nge-wave ya, turun sedikit lalu naik. Ini berpotensi terjadi fake out hingga level tersebut ya. Itu dari GBP USD. Kita lihat ke H4. Oke, di sini dia ada equal low yang sejajar, yang biasanya di bawah level tersebut ada stop loss ya. Dan kalau misalkan posisinya buy, di market banyak posisi buy saat ini, biasanya stop lossnya di bawah level sini, sehingga stop lossnya itu sell, jadi ada potensi dia turun ke level tersebut ya. Nah, lalu kita perhatikan di sini bagaimana resisten atau supply area yang terjadi di GBP USD ya. Ketika dia naik, di sini dia putar balik dengan kuat, lalu di sini pun dia nge-base, lalu drop dengan kuat. Jadi dua level yang saya tunggu ya, dua level yang saya tunggu untuk GBP USD. Yang pertama adalah dia naik sampai sini, terjadi reject lalu jatuh ya. Dan yang kedua, di level yang lebih tinggi, di sini terjadi reject lalu jatuh ya. Dan untuk ideal targetnya pastinya kita akan ngincer dulu support di sini. Oke, 1.2646 itu yang pertama. Kalau di sini berhasil dijebol, maka harusnya dia bisa ngelewatin dari equal low tadi ya, 1.2618. Jadi potensinya, dan karena nanti malam ada big news ya, jadi ada baiknya kita tunggu level yang lebih tinggi di atas sana supaya dapat risk to reward ratio yang lebih baik ya. Dan ini potensinya bisa di atas 150 pips sampai dengan 180 pips bearish ya di GBP USD. Jadi kita lihat mana yang terjadi terlebih dahulu ya, antara Euro USD dan GBP USD, karena di sini bertolak belakang, yang satu bearish, yang satu bullish ya, antara Euro USD dan GBP USD. Kita lihat mana marketnya terbentuk terlebih dahulu. Jadi contoh, kalau seandainya di sini Euro USD terus naik sampai level sini, oke, artinya kita tidak bisa buy ya karena dia terus naik. Jadi saya akan berpaling ke GBP USD untuk mencari trading untuk sell. Jadi itulah trading plan at least yang kita tunggu ya. Nextnya di Euro Jepang Yen. Kita lihat dulu daily chart, kita analisa ya. Nah, di sini dia sebenarnya tren masih naik ya. 2 hari terakhir koreksi. Di sini dia kebentur resistance sebelumnya yang jadi support. Jadi directionnya sementara sebenarnya itu naik ya. Dan kita perhatikan beberapa candlestick pattern terakhir. Di sini candlenya besar, mengecil lalu putar balik ya. Jadi trading yang paling enak sebenarnya buy ketika pagi hari tadi ya. Euro Jepang Yen saat ini udah naik. Dan kalau untuk mencari tradingan lanjutan itu ada baiknya kita tunggu di level yang lebih tinggi. Kita lihat resistennya yang banyak key level ya. Di sini dia terjadi resistance 1, 2, 3 kali. Lalu di sini ada base, lalu jatuh ya. Jadi yang saya akan tunggu mungkin 1-2 hari ke depan, mungkin hari Jumat baru bisa trading Euro Jepang Yen seandainya dia dikasih naik ke level di atas sana. Oke, terakhir ya GBP Jepang Yen. Nah, ini lebih enak untuk nge-sell dibanding Euro Jepang Yen. Oke, kita lihat tren di daily chart. Tren di daily chart itu naik, tapi 2 hari terakhir dia terjadi koreksi, dia nge-break supportnya. Lalu kalau di H4 kita perhatikan ini terjadi reversal ke bawah ya, terjadi reversal ke arah bawah, change of character ya. Yang tadi trennya naik, ini adalah support terakhirnya, lalu dia membentuk peak terakhir. Dan di sini dia nge-break support sebelumnya. Dan support sebelumnya ini berpotensi menjadi resisten, itu yang akan saya tunggu. Kita turun lower time frame ya.
Nah, jadi ada dua kemungkinan juga. Yang pertama, saya akan tunggu di level sini ya, 185.00 untuk dicari trading untuk sell ke bawah. Lalu yang kedua di level yang lebih tinggi, karena di sini dia membentuk naik pelan-pelan lalu turunnya kuat ya. Dan ini ada base, jadi kita akan tunggu di level tersebut ya untuk dicari tradingan sell di GBP Jepang Yen. Dan ini targeting pertamanya tentunya yang ideal adalah ke level bawah sini 183.65 ya. Jadi tentunya kalau dapat di level yang lebih tinggi, risk to reward rasionya akan lebih baik. Nah, untuk GBP Jepang Yen tidak ada big news hari ini, jadi kalau terjadi reaksi harga di 185.00 di sini, ada kemungkinan saya berani ambil ya untuk sell, tidak perlu tunggu yang lebih tinggi. Syaratnya adalah terjadi reaksi harga di level yang kita tunggu. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda. Dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.